Oke, selamat pagi buat teman-teman semuanya. Oke, kurang semangat. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman dari SMA Loyola Semarang bisa hadir di tempat ini, di ruangan ini, bertemu dengan kita semua dari Universitas Kristen Maranatha Bandung. Barangkali teman-teman nanti di sini ada yang mau kuliah di Bandung, ini bisa menjadi salah satu pilihan buat teman-teman semuanya ya, karena cukup banyak juga beberapa teman-teman dari Loyola yang setiap tahunnya itu menjadi mahasiswa baru di Universitas Kristen Maranatha ya. Dan sebelumnya perkenalkan dulu, nama kakak Nicholas. Di sini kakak merupakan alumni juga dari Maranatha dan sekarang bekerja juga sebagai marketing manager di Maranatha. Dan kakak juga nggak sendiri, kakak bawa teman kakak Audrey. Ini adalah duta Maranatha juga dan baru lulus juga nih teman-teman ya dari jurusan manajemen. Kalau kakak itu dulu kuliah ambil jurusan psikologi. Ya, jadi psikologi salah satu yang paling banyak teman-teman Loyola itu masuk ke Maranatha. Jadi kalau misalnya ditanya nih, Kak, kalau misalnya anak-anak Loyola, biasanya kalau misalnya ke Maranatha, jurusannya apa aja? Udah pasti top 3-nya adalah kedokteran, psikologi, kedokteran gigi. Gitu. Jadi itu adalah top 3 tiap tahunnya anak Loyola pasti ke sana gitu ya. Nah, selama 1 jam ke depan kita bakal banyak memperkenalkan kepada teman-teman semuanya Maranatha tuh seperti apa dan program-programnya seperti apa. Di sini mungkin campur ya teman-teman, ada yang kelas 10 atau di sini kelas 12 semua. Campur ya, ada yang kelas 10, ada yang kelas 11, ada yang kelas 12. Dan di sini kakak gak hanya mau mempromosikan tentang Maranatha aja nih teman-teman, tapi di sini kakak juga berusaha memposisikan diri sebagai kakaknya kalian ya. Jadi supaya teman-teman punya gambaran lebih jauh lagi tentang dunia perkuliahan itu seperti apa sih gitu ya. Nah, sebelumnya sharing sedikit sebelum kakak mulai presentasi tentang Maranatha, di mana kakak ini adalah salah satu orang yang sama sekolahnya seperti teman-teman semuanya di sekolah Katolik ya. Dan di sini pasti teman-teman ngerasain banget bagaimana peraturan dari disiplin itu yang sangat tinggi banget kalau teman-teman bersekolah di sekolah Katolik ya. Dan di sini kakak juga merupakan salah satu yang masuk Maranatha ini. Kenapa sih teman-teman ya? Masuk Maranatha, kenapa kakak pilihnya kok Maranatha, nggak di universitas lain ataupun di universitas negeri? Nah, background kakak, teman-teman, kakak ini salah satu PTN fighter nih ya, teman-teman. Jadi, karena kakak beranggapan bahwa sekolah di tempat terbaik versi Indonesia gitu ya, itu akan menjamin karir kakak itu bisa cemerlang gitu ya. Nah, tapi teman-teman gitu ya, kakak udah persiapan dari kelas 11 untuk masuk ke jurusan psikologi, termasuk les bimbel gitu ya dan lain-lainnya untuk mempersiapkan SNMPTN ya, SNMPTN dan SBMPTN. Pengennya sih SNMPTN ya, tapi begitu kakak udah kelas 12, kakak nggak ada plan sama sekali ke swasta ya. Jadi karena kakak pengennya ke PTN aja gitu, karena menurut kakak PTN itu udah paling bagus gitu. Nah, dari situ kakak dapetin istilahnya semacam kayak pengalaman hidup yang bener-bener kayaknya perlu teman-teman ketahui dari sisi yang lain ya. Dimana SNMPTN kakak nggak lulus, terus ikut SBMPTN nggak lulus juga, ikut mandiri nggak lolos juga ya. Padahal segala persiapannya itu sudah matang banget, orang tua kakak udah tahu perjuangan kakak belajar kayak gimana, tapi akhirnya nggak lulus. Itu rasa kecewa banget teman-teman ya. Mungkin kalau dulu diibaratkan gitu ya, kayak kamu nggak naik kelas bisa sampai 5 kali gitu kecewanya. Nah, ini yang buat kakak akhirnya ya udah masuk Maranatha karena tujuan kakak pengen masuk ke jurusan psikologi gitu. Nah, dari situ kakak masuk Maranatha akhirnya terjawab gitu ya. Kenapa kakak masuk Maranatha dan kenapa ini jalannya Tuhan buat ngasih kakak kuliah di Maranatha. Dulu di SMA, kakak bukan tipikal orang yang pede
bukan tipikal orang yang pintar public speaking, gitu ya. Jadi ngomong di depan nih di sebanyak orang kayak gini, itu adalah ketakutan terbesar kakak dalam hidup waktu SMA. Bahkan ketika presentasi, kakak itu bener-bener tremor banget, yang tremor bukan cuma tangan, tapi kaki juga, bahkan sampai keringetan. Nah, tapi sekarang bisa ada di depan teman-teman semuanya, itu karena apa? Karena Maranatha, teman-teman. Masuk Maranatha penuh jebakan, ternyata. Dulu yang kakak nggak pernah bisa masuk, nggak pernah kebayang jadi MC, gitu ya, bisa jadi MC karena Maranatha. Simpel, cuma karena dikerjain sama senior. Tapi dikerjain sama senior, itu hal yang positif yang terjadi sama diri kakak ya, bukan konotasinya negatif. Maksudnya dikerjain itu apa? Dikerjain gara-gara awal mulanya di Psikologi Maranatha ada pendaftaran namanya kompetisi Akang Teteh 2013. Itu adalah kompetisi untuk pemilihan ketua angkatan psikologi 2013. Seorang kakak yang nggak pernah ngomong di depan kelas, mana mau sih daftar gituan gitu ya, dan memang nggak daftar. Tapi teman-teman, tiba-tiba di pertemuan ketiga ospek jurusan gitu ya, diumumkan sama panitia calon yang akan dipilih sebagai Akang dan Teteh 2013. Nah, Akangnya disebutin Aryo Daniel Nicholas Agung. Nah, kakak kan gak daftar ya, tapi nama kakak disebut ketiga dan terakhir tuh di Akang ya. Jadi ada 3 tuh. Nah, terus kakak angkat tangan, Kak, saya gak daftar, kayaknya itu ada kesalahan deh, mungkin Nicholas yang lain gitu. Terus udah gitu, tiba-tiba mentor kakak nepuk dari belakang, itu senior kakak yang jadi mentor, bilang apa ke kakak? Gua yang daftarin. Jadi didaftarin secara tiba-tiba, terus udah gitu, didaftarinnya bener-bener yang kakak nggak pernah dikonfirmasi sama sekali, gitu ya. Jadi lu didaftarin aja, gitu ya. Nah, setelah didaftarin, gitu ya, biasanya kalau orang optimis menang dong ya. Kalau kakak optimis kalah, gitu ya. Kakak udah bilang ke teman-teman kakak, jangan pilih gua, udah ya, si Aryo sama si Daniel lebih bagus, gitu ya. Terus udahlah gue udah pasti kalah gitu ya. Mana ada sih optimis kalah ya. Justru sama Tuhan dibalikin. Optimis kalah jadi menang teman-teman ya. Jadi itu pertama kali kakak berusaha berbicara di depan umum di satu angkatan psikologi yang jumlahnya 250 orang. Gitu ya. Wah, itu keringetan yang ngucur banget, baju belakang kakak basah, tapi akhirnya kakak benar-benar jadi ketagihan ngomong di depan orang. Nah, cuman simpel dikerjain senior, tapi kakak akhirnya bersyukur jadi alumni Maranatha. Karena kalau kakak nggak kuliah di Maranatha, kakak mungkin nggak bisa seperti ini. Nah, jadinya kakak selalu share di awal buat teman-teman semuanya, kuliah dimanapun bagus, nggak cuma di Maranatha, nggak cuma di negeri, di semua universitas yang hadir di Loyola hari ini, semua universitas bagus, nggak ada yang jelek. Ya, karena yang bikin bagus universitas atau enggak, itu adalah diri kalian sendiri. Ya, kalian berprestasi nggak di universitas tersebut? Karena seluruh siswa atau seluruh mahasiswa yang berprestasi di kampus udah pasti karirnya akan cemerlang, gitu ya. Kakak di Maranatha IPK-nya nggak pernah dapat cum laude, gitu ya. Kakak IPK-nya cum laude cuma di semester 1 sampai 3 doang, ya. Sisanya di bawah cum laude. IPK kakak lulus itu cuma 3,29. Tapi kakak mampu bersaing ketika kakak lulus. Gitu ya. Kakak waktu itu sebelum di Maranatha, gitu ya, kakak kerja di Jakarta di salah satu perusahaan otomotif terbesar di Jakarta sebagai Human Resource Development, gitu ya. Kakak lulus sidang tanggal 10 Juli 2018, tanggal 18 Agustus 2018 pada saat Asian Games, itu adalah pertama kali kakak menginjakan kaki di kantor kakak di HRD di perusahaan tersebut. Jadi selang 1 bulan, gitu ya, bahkan kurang dari 3 bulan, kakak udah diterima, gitu ya. Karena apa? Karena yang dicari perusahaan itu adalah orang yang bukan cuma pintar dalam bidang akademik, tapi non-akademik. Dan teman-teman dari Loyola, kakak jamin kalian punya karakter itu. Karena kakak setiap ke Loyola, bahkan setiap nonton dulu pada saat sebelum pandemi, nonton konser gamelan Supra kalian, itu tuh selalu merinding setiap saat, gitu. Karena kalian itu adalah salah satu SMA yang punya karakter, kalian gak cuma pintar dalam bidang akademik aja. Kakak yakin akademik di sini itu tinggi semua, gitu ya. Tapi kemampuan non-akademik itu kalian tinggi juga, gitu ya. Kemarin kakak juga nonton opening ceremony Bidikti juga sama, keren banget gitu. Ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar dance, semuanya berkolaborasi itu untuk jadi satu kesatuan Loyola, gitu ya. Nah, itu yang kakak selalu senang karena kakak yakin dimanapun teman-teman kuliah, even nanti di Maranatha ataupun di universitas lain, kalian akan jadi orang sukses di jalan kalian masing-masing.
gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, itu pesan kakak sebagai kakaknya kalian untuk ngasih tahu bahwa kuliah dimanapun bagus ya. Yang penting kalian mau dan tahu kalau mau kuliah jurusan apa gitu ya. Nah sebelum itu kakak mau coba putarin video dulu supaya teman-teman jadi lebih mengenal Maranatha. Ini adalah video profil dari Universitas Kristen Maranatha yang bisa teman-teman tonton. Silakan tonton. Since 1965, we serve and educate young generation to have a vision and inspire others. Here, we make sure to have a complete support system to strengthen and support the learning process and atmosphere for the young generations to create great stories. With 9 faculties and 28 study programs, we instill value, build character, to create positive impact to the world. Continue to establish national and international relationships in academic and industrial field, in research and comparative studies to ensure you to have the best learning experience here. In order to compete both nationally and internationally, we need exceptional human resources, and Maranatha Christian University is determined to produce exceptional graduates with character and integrity and who strive for creativity and excellence. We choose
inspire the world and to inspire you so that you can inspire others. Oke, nah itu ya teman-teman semuanya gambaran dari Maranatha secara video gitu ya. Nah nanti di sini kakak bakal banyak memperkenalkan buat teman-teman semuanya tentang Maranatha, dari apa aja sih yang sebenarnya ada di Maranatha nantinya ya. Oke, nah sebelum itu boleh langsung di next. Oke, nah intinya teman-teman Maranatha kalau misalnya dari prestasi gitu ya ataupun dari peringkat gitu, Maranatha setiap tahunnya itu selalu berusaha untuk meningkatkan secara peringkat gitu ya. Makanya kenapa di tahun ini gitu ya Maranatha itu menempati peringkat masuk ke dalam 50 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan 10 perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia juga. Yang mungkin ini bisa menjadi teman-teman pilih sebagai nanti tempat kalian berkuliah ya. Dulu Maranatha masih masuk ke dalam 100 besar di mana peringkat kita di peringkat ke-58. Nah, tahun ini kita baru naik teman-teman peringkatnya. Jadi kita masuk ke dalam 50 besar di mana peringkat kita naik ke peringkat 43 dan secara peringkat QS ranking Asia itu kita di Indonesia peringkat ke-34 gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya itu adalah gambaran dari prestasi dari Maranatha yang mungkin ini bisa menjadi salah satu bukti bahwa setiap tahunnya Maranatha itu selalu mengembangkan diri dan berusaha untuk membuat bangga teman-teman semuanya ketika kalian kuliah di Maranatha. Nah, ini adalah gambaran kecil dari puluhan ribu alumni yang sudah tersebar di seluruh perusahaan di Indonesia karena kita sudah berdiri dari tahun 1965 dan kita baru aja ulang tahun di tanggal 11 September kemarin yang ke-57. Jadi Maranatha itu semakin lama semakin maju juga. Dibuktikan kenapa tadi kakak bilang ya buat teman-teman semuanya kemampuan akademik itu harus ditunjang dengan kemampuan akademik karena mereka ini adalah bukti-buktinya. Contohnya Danella Ilan itu adalah pemenang Indonesia Next Top Model Saka pertama, dia alumni dari sastra Inggris. Tapi sekarang pekerjaannya sebagai model gitu ya. Mungkin kalau misalnya kuliah biasanya normalnya harus bekerja sesuai dengan jurusan yang diambil. Nah, tapi Ilan ini bekerja sebagai model, dimulainya dari mana? Dimulainya adalah ketika dia sudah ada punya basic model, pada saat kuliah dia juga ikut unit kegiatan namanya MAPAK, Maranatha Photography Club. Nah, di dalam MAPAK tersebut itu ada divisi modeling juga, gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu di mana dia nggak hanya kuliah di Maranatha, tapi non akademik juga dia ikuti dari organisasi namanya MAPAK, gitu ya. Terus ada Kevin Liliana, Miss International 2017. Dia alumni dari desain interior, tapi kerjaannya sebagai news anchor, gitu ya, sebagai model, gitu. Karena Kevin Liliana ini dia waktu itu gitu dia senang sama yang namanya broadcasting, makanya dia bekerja sebagai waktu itu di SCTV sebagai reporter di Liputan 6 petang gitu ya, jadi pembawa beritanya. Nah, dan lain-lainnya ya teman-teman, ini yang selalu membuktikan bahwa kita alumni Maranatha itu pengennya teman-teman bisa sukses di jalan karirnya kalian masing-masing karena setiap dari kalian punya bakat dan juga punya minat tersendiri untuk berkuliah gitu ya. Nah, buat teman-teman semuanya boleh di next ya. Nah, kita mahasiswanya 80% siap bekerja karena kita biasanya setelah lulus mayoritas dari mahasiswa Maranatha itu lulus kurang dari 3 bulan gitu ya. Kurang dari 3 bulan sudah bisa dapat pekerjaan. Contohnya tadi kakak pada saat sharing gitu ya. Selang 1 bulan kakak belum wisuda gitu ya. Kakak begitu lulus sidang langsung apply semua pekerjaan yang kakak pengen gitu ya. Dan akhirnya nyangkut satu dalam waktu 1 bulan gitu ya. 1 bulan lebih berapa hari gitu. Nah itu jadi salah satu rasa syukurnya kakak kuliah di Maranatha gitu ya. Dan kita juga didukung dengan program Kampus Merdeka juga ya buat teman-teman semuanya. Next. Kita juga punya beberapa kerjasama perusahaan dan universitas, kemudian boleh di next lagi. Kita juga punya program pertama dan satu-satunya di Indonesia, ini untuk teman-teman yang mau masuk DKV dan interior harus melakukan proyek asli, boleh di next lagi. Ada kerjasama industri dalam bentuk magang dan juga beasiswa juga yang bisa nanti teman-teman dapatkan di semester. Next juga.
Nah, kita ada program studi di Maranatha. Yang pertama itu ada kedokteran, ya, dengan akreditasi A dan jurusan ini merupakan favorit nomor 1 di Maranatha, ya. Jadi setiap tahunnya Maranatha untuk kedokteran selalu tutup lebih awal karena kapasitas kedokteran Maranatha hanya 250 orang aja, ya, gak bisa lebih gitu buat teman-teman semuanya. Dan next, kita ada fakultas teknik, ya, kita punya teknik elektro, teknik industri, teknik sipil, dan sistem komputer yang bisa teman-teman pilih untuk membantu Indonesia membangun infrastruktur semua yang dibutuhkan oleh Indonesia, terutama di bidang teknik dan lain-lainnya, ya. Nah, kemudian psikologi, ya, ini merupakan fakultas psikologi swasta pertama di Indonesia. Dan kakak bersyukur banget kuliah di psikologi Maranatha karena banyak ilmu yang kakak nggak dapetin di psikologi universitas lain gitu ya. Karena kakak juga punya banyak teman yang kuliahnya sama jurusannya tapi di beberapa universitas, dan kakak bersyukur psikologi Maranatha bisa bikin kakak sampai di titik yang ini gitu ya. Dimana psikologi itu intinya masih banyak salah kaprah teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah kaprah karena psikologi bukan untuk melihat kepribadian orang ya. Karena kakak kuliah bukan buat jadi dukun ya teman-teman. Ya, kakak nggak mau ngelihat kayak orang ini kayak gimana gitu ya, tipikalnya kayak gimana. Tapi kalau konsultasi kita bisa berusaha untuk apa ya istilahnya membantu teman-teman semuanya sesuai dengan karakter, perilaku, dan lain-lainnya melalui alat tes yang nanti akan kalian pelajari selama di kuliah psikologi. Kemudian ada juga Fakultas Bahasa dan Budaya, ini ada diploma bahasa Mandarin, kemudian sastra China, Inggris, dan Jepang. Ingat ya, bahasa itu penting. Makanya kakak amazed banget sama ketiga MC kemarin ya, yang semuanya bisa bahasa Inggris dengan baik ya. Secara ngomong di depan umum, ngomong bahasa Inggris bagi orang Indonesia itu masih salah satu yang cukup langka gitu ya. Tapi kemarin pada saat opening itu kakak udah nilai bagus banget ya, karena udah bisa ngomong bahasa Inggris pede dan tanpa harus banyak lihat teks gitu ya. Jadi kenapa bahasa itu penting? Karena bahasa itu dipakai sehari-hari teman-teman ya. Bahkan ketika nanti kalian bekerja. Nah, next juga ada bisnis ya, ada akuntansi dan juga manajemen di mana teman-teman akan kita latih tidak hanya untuk belajar teori dan praktik untuk kuliah, tapi teman-teman harus melakukan proyek secara langsung. Dan kemudian ada juga fakultas pada desain, teman-teman ada di fashion design gitu ya, terus ada juga seni murni, desain interior, DKV, dan arsitektur. Dan ini buat teman-teman semuanya, ada juga teknologi informasi, ada teknik informatika dan sistem informasi. Ini buat teman-teman yang pengen bekerja di bidang IT ya. IT itu tidak selalu berhubungan dengan startup teman-teman. Setiap perusahaan di Indonesia butuh orang IT ya. Jadi jangan sampai salah kaprah lagi karena biasanya orang-orang pilih teknik informatika atau sistem informasi karena mau masuk startup. Memang betul ya, Indonesia sekarang lagi banyak nih tumbuh-tumbuh startup baru. Tapi bukan berarti masuk IT itu karena startup. Justru teman-teman harus lihat bahwa setiap perusahaan itu butuh orang IT untuk membuat website, membuat aplikasi gitu ya. Di Maranatha juga ada divisi IT. Di Loyola pun pasti ada IT gitu ya. Karena dulu pada saat pandemi Edufair secara online gitu ya, kan ada website ya dari Loyola. Nah, itu kan pasti yang ngurus bapak-bapak yang ngurusin di bidang IT. Nah, itu salah satu gambarannya buat teman-teman semuanya. Nah, next, kita ada hukum ya yang berfokus sama hukum bisnis dan investasi. Tapi teman-teman pasti belajar juga perdata pidana. Dan yang paling terakhir adalah kedokteran gigi, di mana kedokteran gigi Maranatha ini favorit nomor 3 di Maranatha. Nah, di mana kapasitas maksimal FKG Maranatha hanya 80 orang aja. Kenapa? Karena FKG Maranatha pengennya teman-teman belajar full secara spesifik semua ilmu termasuk skill lab. Satu alat dental simulator ya, yang ini dental simulator itu hanya 1 orang aja yang pakai. Jadi nggak ada kayak beberapa teman kakak di beberapa universitas itu yang satu alat dental simulator itu dicobanya 3-4 orang gitu ya. Jadi belajarnya bergantian karena memang jumlah mahasiswanya juga banyak gitu ya. Nah, tapi Maranatha hanya membatasi maksimal benar-benar hanya di 80 orang aja karena kita pengennya teman-teman seperti yang ada di foto ya, teman-teman belajar skill lab itu nggak boleh cuma lihat gitu ya. Teman-teman semuanya harus sama rata melakukan apa yang dia kerjakan, apa yang dosen suruh buat teman-teman semuanya supaya kemampuan motorik kasar teman-teman dalam bidang FKG semuanya terlatih gitu ya. Nah, itu adalah jurusan-jurusan di Maranatha, dan nextnya kita punya fasilitas di Maranatha di mana kita punya auditorium yang memuat 2.300 orang. Boleh di Oke.
Nah, kemudian kita juga punya rumah sakit gigi dan mulut. Kita punya 2 rumah sakit gigi dan mulut pendidikan Maranatha. Nah, ini sudah terakreditasi bintang 5, teman-teman, dan sudah ini paripurna. Jadi punya penilaian paripurna sehingga disahkan sebagai rumah sakit pendidikan gigi dan mulut di Jawa Barat. Kemudian ada food court Maranatha juga, ada perpustakaan kita 2 lantai dengan akses wifi tercepat di Maranatha. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau nugas, membutuhkan wifi, biasanya mahasiswa Maranatha tuh ke perpustakaan, gitu ya. Dan ini terakreditasi A juga, karena perpustakaan juga punya akreditasi, gitu. Nah, kemudian ada rumah sakit lagi. Kita punya rumah sakit umum, yang ini untuk kedokteran umum. Namanya Rumah Sakit Unggul Kasa Medika, dan ini adalah fasilitas terbaru namanya Sport Center, di mana teman-teman bisa basket, bisa futsal, kemudian bulu tangkis, tenis meja, dan teman-teman kalau mau nge-gym juga bisa di sini, gitu ya. Jadi ini adalah fasilitas yang ada di Maranatha, dan kita juga lagi ada pembangunan, boleh di next. Ini adalah kampus 3 kita yang baru, ini masih dalam tahap proses pembangunan. Jadi ini baru gedung pertama yang jadi, dan masih ada gedung-gedung yang lain yang masih dalam tahap proses pembangunan. Jadi buat teman-teman kelas 12, itu mungkin belum bisa merasakan gedung ini secara langsung gitu ya, karena pasti butuh waktu untuk bisa merelokasi seluruh mahasiswa dari kampus utama ke kampus yang baru ini, gitu ya. Nah, next. Nah, kita punya program beasiswa juga, namanya program beasiswa akademik, non-akademik, beasiswa Maranatha Peduli, OSC, mitra gereja dan sekolah, dan jalur regular tes. Nah, potongan maksimal di Maranatha itu untuk jalur yang normalnya di 30 juta ya, buat teman-teman semua. Jadi, ini berdasarkan nilai rapot. Beasiswa akademik ini berdasarkan nilai rapot, potongan biaya pembangunannya hingga 30 juta rupiah. Semakin tinggi nilai, semakin besar kesempatan buat teman-teman semuanya dapetin potongan 30 juta rupiah. Nah, non-akademik menggunakan prestasi di bidang lomba non-akademik, basket, futsal, gamelan supra, dan lain-lainnya, itu termasuk non-akademik, gitu ya. Nah, kemudian beasiswa Maranatha Peduli, ini beasiswa 100% hingga lulus kuliah, diperuntukkan untuk teman-teman yang mohon maaf memiliki kekurangan secara finansial, tapi pengen banget dan semangat banget untuk kuliah di Maranatha, itu bisa masuk ke beasiswa Maranatha Peduli, tapi tidak diperuntukkan untuk teman-teman yang tertarik di bidang FK, FKG, psikologi, dan juga seni rupa. Ya, jadi tidak ada beasiswa 100% untuk jurusan tersebut, tapi untuk jurusan yang lain yang tidak kakak sebutkan itu masih bisa di beasiswa Maranatha Peduli. Beasiswa Sematkom juga ini sudah dibuka buat teman-teman semuanya. Beasiswa 100% hingga lulus, tapi untuk jurusan-jurusan yang ditentukan oleh pihak OSC, ya. Dan ini bisa langsung daftar juga, teman-teman bisa langsung buka website OSC-nya. Beasiswa Maranatha Gereja dan Sekolah potongan hingga 20 juta rupiah, termasuk untuk Loyola, buat teman-teman yang mau masuk lewat mitra gereja bisa langsung dapetin beasiswa 20 juta, dan juga jalur regular tes potongan hingga 10 juta. Nah, tapi buat teman-teman semuanya, boleh di next. Next lagi. Nah, kita punya beasiswa khusus buat teman-teman semuanya, dan boleh di next. Kita punya namanya beasiswa GP Priority. Nah, beasiswa GP Priority ini beasiswa potongan fix 30 juta tanpa ada syarat apapun, tanpa tes kecuali FK, FKG, dan psikologi. Jadi buat teman-teman yang misalnya nilainya pas KKM sekolah, itu bisa langsung dapetin beasiswa fix 30 juta gitu ya. Jadi semua nilai gitu ya yang ada di nilai rapot seluruh siswa itu bisa langsung dapetin potongan 30 juta asalkan kalian daftar sampai dengan akhir September. Nah, buat teman-teman semuanya, Maranatha itu sudah ada di Semarang dari 2 minggu yang lalu. Yang dimana beasiswa untuk GP Priority Maranatha hanya berikan kuotanya itu sebanyak 60 kuota beasiswa khusus GP Priority. Nah, Loyola ini adalah sekolah terakhir tujuan Maranatha ya di Semarang, karena kalian sudah ikut gitu ya, kita masih ada sisa 20 kuota GB Priority. Jadi buat teman-teman semuanya, dari 60 kita sudah terpakai 40 di sekolah lain. Jadi buat teman-teman di Loyola, ya, teman-teman bisa langsung dapetin kesempatan beasiswa GB Priority hanya untuk 20 orang aja. Dan buat teman-teman yang mau daftar, ini tanpa biaya pendaftaran sama sekali. Dan kalian tinggal langsung datang ke booth Maranatha, nanti kita bantu proses pendaftarannya, kita sediakan laptopnya dan lain-lain untuk teman-teman daftar. Yang penting teman-teman tinggal sediakan rapot aja kelas 10 dan kelas 11 gitu ya. Dan teman-teman tidak ada biaya yang harus kalian tambahkan. Dan buat teman-teman yang mau daftar, kita masih ada sampai besok. Jadi kita nanti buat teman-teman yang sudah daftar, nanti kita akan kasih buat teman-teman semuanya
setiap mahasiswa yang daftar di GB Priority, benefit tambahannya selain free voucher pendaftaran, teman-teman yang daftar sampai berkasnya lengkap, itu dapetin voucher atau e-money sebesar Rp50.000. Jadi buat teman-teman yang mau gitu ya daftar, itu boleh langsung masuk ke beasiswa GB Priority ini gitu ya. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Dan kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab ya Pak ya. Terima kasih Bapak Niko ya yang sudah memberikan banyak informasi. Nah, tepuk tangan dulu sebelumnya pada narasumber kita hari ini, luar biasa ini Bapak Niko yang tadinya ibaratnya grogi ya, demam panggung, tapi sudah luar biasa di sini karena Maranatha. Nah, teman-teman, untuk 30 menit terakhir, kurang lebih di sini, karena waktunya juga maksimal 1 jam, silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung tunjuk jari ya, atau tunjuk tangan ya, silahkan. Yang bagian online bisa langsung di kolom chat, bisa menuliskan di situ, atau raise hand juga boleh. Terus silahkan teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu, apakah ada? Silahkan. Atau sudah cukup jelas? Oke, silakan bisa maju ke depan. Yihu. Bisa perkenalan juga nanti, terus pertanyaannya apa, begitu ya. Nanti nggak kedengeran di online. Oke, selamat pagi. Terima kasih tadi atas penjelasannya Pak Nikolas. Jadi saya mau bertanya ini, saya Joshua dari 12i. Kira-kira kalau kita kuliah di Maranatha, itu kita biaya hidupnya di sana itu berapa ya? Karena kita kan dari Semarang ini khususnya itu kan ngekos. Kemudian pastinya ada biaya makan, ada biaya yang lain-lainnya juga. Itu kira-kira berapa? Serta yang kedua itu budaya ospek di Maranatha sekarang itu bagaimana? Itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Yeho ya namanya ya. Oke. Baik, buat teman-teman semuanya, jadi untuk biaya hidup pertama ya, jadi di Bandung itu salah satu kota metropolitan dengan biaya hidup yang masih cukup rendah ya buat teman-teman semuanya. Barusan kemarin malam gitu ya, kakak itu dapat posan Instagram dari salah satu akun Instagram yang berkaitan dengan chart-chart, berkaitan dengan tingginya populasi atau apapun itu, termasuk adalah salah satunya biaya hidup gitu ya termahal gitu di Indonesia 10 kota. Bandung itu nggak masuk gitu. Nah, jadi kenapa Bandung itu nggak masuk? Pertama, kalau misalnya dilihat dari biaya kos. Biaya kos di Maranatha itu range harganya dari 900.000 sampai dengan 1.750.000 gitu ya. Nah, tapi yang membedakan adalah pertama, kalau di Bandung mayoritas kosan di Bandung itu jarang ada yang pakai AC. Pertama karena Bandung udah adem gitu ya, jadi nggak butuh pertama listrik buat AC, itu yang bisa bikin lebih irit lagi gitu ya. Kemudian biasanya kalau misalnya pakai kipas angin pun itu biasanya di musim kemarau aja, dan itu juga biasanya jarang dipakai juga. Yang penting kalau ngerasa lagi panas pakai aja kipas anginnya gitu. Itu tipikal kosan di Maranatha. Dan biasanya di range harga 900.000 sampai 1.750.000 ini, itu teman-teman tanpa harus membeli peralatan-peralatan yang ada di dalam kosan. Karena sepupu kakak ada yang baru masuk kuliah, kebetulan di Jogja, cari kosan banyak yang murah gitu ya. Tapi biasanya itu harus melengkapi peralatan sendiri ya. Makanya di Jogja tuh kayak ada Mirota Kampus, terus ada beberapa toko swalayan yang menjual alat-alat kebutuhan kos. Nah, kalau di Maranatha misalnya yang harganya 1.500.000 gitu ya, di dalam kamarnya itu udah ada kasur, meja rias, meja belajar, kursi gitu ya, terus juga udah ada bantal, guling, di dalam kamar udah kamar mandi dalam juga, air panas, wifi gitu ya, dan juga ada fasilitas laundry gitu ya, tergantung dari fasilitas kosannya. Ada yang memberikan misalnya sebulan cuman 6 pasang baju misalnya gitu ya, tapi kan kalian jadi irit karena kalian irit 6 pasang kayak gitu. Nah,
Terus udah gitu, kalau misalnya dari segi makan. Kalau makan gitu ya, nasi, ayam gitu ya, sama sayur itu di Maranatha 15.000 gitu. Terus udah gitu misalnya ayam kremes plus sop kulit tahu itu 13.000. Jadi masih tergolong murah buat teman-teman makan. Dan yang paling enak juga kalau kalian mau makan fast food gitu ya, kalian nggak harus pakai transportasi umum. Karena di sepanjang wilayah Maranatha kita sudah ada Starbucks, sebelah Maranatha ada McD, di seberangnya Maranatha ada Miswe, terus ada juga Hokben. Udah gitu ada juga KFC, terus di atas dikit dari Maranatha ada Migacoan gitu ya, terus ada juga Domino dan lain-lainnya. Jadi dalam satu wilayah itu kalau kalian mau makan fast food itu semuanya udah tersedia tuh. Kita tinggal nambah, mungkin belum ada Ricis gitu ya, nanti mungkin nambah lagi. Nah, jadi buat teman-teman semuanya aksesnya mudah gitu ya. Terus udah gitu, kalau misalnya teman-teman mau ke mall misalnya ya, teman-teman cukup membayar Rp5.000 untuk angkutan umum karena itu udah pasti sampai ke mall paling terkenal di Bandung itu namanya PVJ, Paris Van Java Mall. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang pernah ke Bandung, mungkin teman-teman ada yang pernah ke PVJ juga gitu ya. Karena itu adalah mall nomor 1 di Bandung ya, tujuan para wisatawan biasanya. Nah, terus udah gitu selain dari biaya-biaya hidup tadi gitu ya, budaya ospek. Nah, budaya ospek di Maranatha itu kita tidak lagi menggunakan sistem yang namanya perpeloncoan ataupun seperti yang namanya kayak istilahnya banyak tugas-tugas yang ngerjain. Contohnya paling nyata adalah Wirata Festival. Nah, Wirata Festival ini adalah sebuah pengenalan kampus di mana ini berlangsung selama 5 hari. Nah, ini pengenalan kampus untuk satu universitas. Jadi seluruh mahasiswa dari seluruh jurusan itu ikut Wirata Festival di awal tahun gitu ya. Dan Wirata Festival ini teman-teman nggak kita aneh-anehin baju-bajunya ya. Justru teman-teman kita sediakan dress code gitu ya. Dress code yang cukup unik seperti kalau misalnya teman-teman pernah nonton film Up. Nah, ini kan ada kayak semacam sial pramuka gitu ya. Tapi kita sediain sesuai dengan warna fakultas teman-teman semuanya. Gitu. Nah, nanti kalian pakai di sini gitu ya. Nanti ada tulisannya Fakultas Hukum gitu ya. Terus kalian tinggal pakai baju kemeja, boleh celana jeans dan juga sepatu kets. Jadi seperti baju teman-teman hari ini gitu ya. Terus nanti uniknya di satu hari teman-teman juga kita minta untuk bawa baju daerah dari masing-masing daerah teman-teman semuanya. Nah, itu yang membuat uniknya ospek di Maranatha karena kita juga mengutamakan untuk cinta budaya Indonesia. Jadi ada yang kemarin dari Bali itu bahkan sampai pakai mahkota Balinya gitu ya. Nah, itu yang bikin unik di Maranatha dan tentunya awal masuk ke Wirata Festival itu teman-teman disambut sama parade. Parade itu kalian akan jalan dari gedung namanya gedung DKMHS atau gedung kemahasiswaan sampai ke auditorium. Sepanjang jalan kalian ibaratkan ya dari lapangan belakang sampai ke depan SMA Nusa Putra. Nah, jadi dari lapangan belakang tempat Edufair sampai ke Nusa Putra itu adalah rute teman-teman parade. Nah, sepanjang jalan itu semuanya senior-senior yang bawa bendera, yang bawa semuanya yang pernak-pernik untuk menyambut teman-teman semuanya, gitu ya. Udah gitu kita hadirkan juga bintang tamu dan pembicara-pembicara. Kemarin kita ngundang juga dari Google, ngundang juga dari Tokopedia, dan bintang tamu penutupnya itu Yura Yunita. Jadi kita berusaha untuk mengasih pengalaman berkuliah yang menarik di awal ketika kalian masuk. Nah, tapi nanti setelah Wirata ada namanya ospek jurusan. Nah, teman-teman nggak perlu kaget sama yang namanya ospek jurusan. Karena segala tugas yang diberikan pada saat ospek jurusan, contohnya kakak psikologi, ikut namanya psikologi bungsu namanya, gitu ya. Psikologi bungsu itu disuruh bikin buku jiwa. Nah, buku jiwa itu adalah buku yang harus kalian buat sendiri dan itu nanti ada esensinya. Contohnya, nanti kalian disuruh dibuat buku itu, kalian harus potong kertas A4 dibagi 2, dijadiin buku gitu ya. Nah, nanti di
lembar A5 tersebut gitu ya, di setiap halamannya kalian harus bikin tabel secara manual gitu ya. Dan nanti ada tabel yang harus beda warna gitu. Biasanya biru, merah, hijau. Nah, itu tuh ada esensinya. Kenapa? Begitu kakak awalnya sebel bikin buku jiwa, walaupun udah lulus gitu ya dari ospek pada waktu itu, ternyata pada saat kakak kuliah semester 5, kakak ngerti, oh ini maksudnya kemarin buku jiwa. Karena psikologi ada yang namanya semua mahasiswa harus punya bolpen 5 warna. Kalian harus bikin tabel, kalian harus bikin diagram, dan itu beda-beda warna sesuai dengan alat ukur yang ditentukan waktu itu. Jadi kalau sampai salah, hasilnya udah pasti salah dan kita udah pasti remedial, bahkan bisa ngulang kuliah. Gitu. Nah, jadi tugas-tugasnya pasti seputar dengan kuliah kalian. Jadi jangan dianggap bahwa ngasih tugas itu selalu memberatkan teman-teman semuanya. Tugas kuliah ke depannya lebih berat lagi, ya. Tapi kita tidak ada sampai yang namanya kalian itu digempur secara fisik, suruh latihan-latihan harus ngerangkak di sana, itu nggak ada sama sekali di Maranatha. Sekali ada kegiatan kayak gitu, kegiatan ospeknya langsung diberhentikan sama dekan fakultas, dan juga dekan fakultas langsung memberikan sanksi kepada seluruh panitia dari ospek tersebut. Gitu ya. Itu buat teman-teman semuanya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oh, oke. Oh ya. Oke. Untuk beasiswa mitra sekolah itu berapa persen ya, dan sekolah mana saja? Jadi untuk beasiswa mitra sekolah itu untuk sekolah-sekolah swasta yang sudah bekerja sama dengan Maranatha, jadi biasanya potongannya itu dari 20 juta dan 15 juta. Untuk sekolah yang sudah bekerja sama khusus dengan Maranatha itu beasiswanya 20 juta, tapi buat yang kerjasamanya biasanya dalam bentuk edufair dan lain-lainnya itu beasiswanya 15 juta. Seperti itu. Dan jadi kita di Maranatha tidak ada besaran pakai persenan, kecuali yang Maranatha Peduli dan juga OSC yang 100% dan 100%. Beasiswa maksimal di Maranatha itu di 30 juta. Gitu. Jadi beasiswa paling besarnya, kalau saya boleh sarankan, itu nanti misalnya ini ibu ya. Dan mungkin ibu atau bapak bisa langsung aja untuk memilih jalur GP Priority, karena potongannya sudah pasti langsung dari 30 juta seperti itu. Nah, terus beasiswanya penerapannya bagaimana? Nah, beasiswa itu nanti dipotong melalui di uang pangkalnya. Jadi potongannya itu di uang pangkal. Jadi nanti dari total keseluruhan biaya termasuk semester 1 itu dipotong 30 juta, dan itu nanti tinggal bayar yang sudah dipotong saja, dan itu bisa dicicil sebanyak 9 kali. Syaratnya tadi menggunakan nilai raport gitu ya. Kalau GP Priority, beasiswa khusus untuk sampai akhir September, yang penting nilainya minimal KKM sekolah, dan buat teman-teman yang mau masuk FK, FKG dan psikologi wajib tes psikotes gitu. Kemudian oke, boleh ditolong slide-nya yang 30 juta. Next lagi. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya teknik industri itu dari 43.430 jadi 13.450, dan ini bisa dicicil sebanyak 9 kali. Gitu. Nah, nanti untuk gambarannya, misalnya kedokteran dari 314.040.000 rupiah itu jadi 284.040.000 rupiah, dan itu sudah termasuk semester 1. Jadi semester 1 nggak usah bayar lagi. Gitu. Nah, nanti mungkin di kolom chat bisa disampaikan nomor saya juga. Jadi buat Bapak Ibu orang tua yang ingin konsultasi, kontak saya secara langsung itu diperbolehkan, dan juga buat teman-teman juga boleh nanti dicatat ya. Untuk beasiswa non akademik, bidang apa aja yang harus diperhitungkan, dan minimal harus tingkat apa? Minimal harus tingkat kota, dan bidangnya bebas gitu, mau seni, olahraga, yang penting dalam bidang non akademik itu minimal juara di tingkat kota gitu. Kemudian izin di Maranatha apakah bisa ambil minor program, misalnya pertama masuk fakultas hukum lalu di semester berapa bisa minor di fakultas lain. Itu ada. Jadi kita ada program minor. Nah, program minor ini tapi tidak untuk di seluruh jurusan ya. Jadi seluruh jurusan ada program minor. Misalnya kayak misalnya nanti kuliah di jurusan psikologi gitu ya. Nah, nanti ada minor di bidang manajemen gitu.
Nah, nanti di semester 6 gitu ya, bisa pindah satu semester ke jurusan bisnis gitu ya. Nah, kemudian misalnya jurusan sastra Jepang. Nah, sastra Jepang itu nanti minornya dengan program studi DKV. Jadi nanti satu semester bisa belajar DKV dulu gitu ya selama satu semester. Jadi ada program minor gitu ya. Kemudian dan nanti juga ada selain dari antar fakultas bisa antar jurusan, misal seni rupa. Buat teman-teman misalnya ada yang jurusan DKV, tapi ternyata punya keinginan juga kepo ya karena mau bikin misalnya suatu agensi di bidang fashion, pengen belajar tentang fashion design. Nah, itu bisa. Jadi kalian kuliah satu semester di fashion design itu bisa. Gitu ya. Jadi ada jurusan minor di Maranatha. Kemudian izin bertanya, di Maranatha pada jurusan desain interior yang diperlukan biaya uang gedung dan lainnya, apakah jurusan desain interior ada magang dan di semester berapa? Nah, jadi untuk yang biaya interior itu ada boleh di next. Next lagi. Oke. Nah, interior ini biaya totalnya itu ada di 16.315.000, itu sudah dipotong beasiswa 30 juta. Jadi dari 16.315 itu sudah termasuk biaya pembangunan atau uang pangkal, biaya semester 1, biaya pelayanan kesehatan mahasiswa dan biaya pelayanan kampus serta jas alma mater. Jadi sudah all in semuanya gitu ya. Nah, kemudian untuk jurusan psikologi tidak bisa mendapat GP Priority, bisa. Kalau untuk psikologi bisa ikut lewat jalur GP Priority. Jadi GP Priority itu bisa untuk semuanya. Tapi yang nggak bisa itu untuk yang tadi, yang beasiswa Maranatha Peduli ya, untuk FK, FKG psikologi dan juga seni rupa itu tidak bisa dari psikologi ataupun jurusan yang tadi kakak sebutkan gitu ya. Tapi untuk GP Priority itu bisa untuk dapetin beasiswa 30 juta fix tersebut karena itu tersedia untuk seluruh jurusan. Sudah ya? Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, boleh. Renal. Boleh, silakan duduk aja, nggak apa-apa. Nah, jadi pertama, kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang bisa mempekerjakan kita sebagai mahasiswa di Maranatha, itu kita ada beberapa ya teman-teman. Misalnya contohnya, Fakultas IT ini kita punya beberapa kerjasama contohnya dengan beberapa perusahaan IT di Jepang. Ya, jadi ada teman kakak namanya Gilbert Tiandi sama juga Nikita Devi, itu merupakan dua mahasiswa kami yang lulus seleksi dari perusahaan IT di Jepang tersebut. Jadi mereka sudah bisa langsung bekerja di perusahaan Jepang tersebut karena kita ada kerjasama untuk merekrut mahasiswa-mahasiswa yang memiliki referensi dari dosen gitu. Jadi kalau bisa pada saat kuliah nanti kamu atau teman-teman yang lain itu bisa mengembangkan semua aspek dalam diri kalian sampai prestasinya juga supaya kalian bisa dapat rekomendasi dari dosen dan juga ada beberapa perusahaan-perusahaan IT seperti Cisco, kemudian juga ada beberapa perusahaan-perusahaan IT yang ada di daerah Jakarta yang itu selalu bekerja sama dalam bidang job fair gitu. Nah, kemudian yang kedua itu, yang kedua tadi apa? Oh, unit kegiatan ya.
Nah, kalau unit kegiatan kita juga ada banyak ya, misalnya di bidang agama semuanya kita juga ada ya. Contohnya kayak kakak gabung ke komunitas mahasiswa Katolik. Jadi ada KMK namanya, KMK Maranatha. Kemudian juga ada PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen, ada KMB Aditana untuk Buddha, ada komunitas mahasiswa Hindu dan Al-Haq. Al-Haq itu untuk komunitas mahasiswa Muslim, gitu ya. Terus di bidang yang lain, organisasi, itu ada Duta Maranatha. Ya, Duta Maranatha itu seperti Audrey, seperti kakak juga dulu pada saat kuliah, ya, itu organisasi untuk teman-teman melatih gimana caranya kalian pede ngomong di depan umum, tapi dengan cara langsung presentasi ke siswa-siswa di seluruh Indonesia, ya. Jadi seperti ini gitu tugasnya, ya, komunitas-komunitasnya. Terus juga ada kalau berkaitan dengan bidang olahraga, ada namanya UKOR atau unit kegiatan olahraga, ya. Itu di dalamnya ada divisi basket, futsal, bulu tangkis gitu ya. Ada juga UK seni namanya, unit kegiatan mahasiswa seni. Ada modern dance, traditional dance, kemudian ada band gitu. Ada juga Maranatha Photography Club, ada juga kungfu, ada taekwondo juga, itu juga ada. Jadi semua berkaitan dengan bidang-bidang kemahasiswaan itu semuanya ada. Berkaitan dengan komik pun juga ada, gitu ya. Jadi itu buat pertanyaannya. Nanti buat teman-teman yang masih mau bertanya, itu boleh ya langsung ke stand Maranatha di Gedung Edufair, gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Thank you buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di Maranatha. Mungkin terakhir secara singkat aja ya, secara singkat yang pertanyaan terakhir itu terus nanti selesai. Untuk hukum itu di 40.140.000, kalau dipotong 30 juta jadi 10.140.000 juga, dan itu sudah termasuk SKS dan sudah termasuk semester 1. Jadi 10 juta itu sudah all in semuanya, seperti itu. Terima kasih Bapak Nicholas, luar biasa untuk informasinya. Maka sekali lagi tepuk tangan untuk beliau, mereka berdua sebagai presenter kita hari ini. Audio Jungle.